sesuai jadwal saya dari beberapa waktu yang lalu yang sudah di ini kan ya Bu ya. Berarti sekarang jadwal saya supervisi ya Bu. Di kelas berapa? Kemarin di kelas 12 3 Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi saya sudah lihat kesiapan Ibu ini dalam menyiapkan dokumennya ya. Ada modul ajarnya, kemudian LKPD-nya. Oke. Bisa nggak saya lihat dulu dokumennya? Dokumen Ibu sudah sesuai Bu ya? Ya, sudah ini sudah ada kegiatannya. Saya beri apresiasi buat Ibu sudah menyelesaikan atau menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk supervisi nanti di kelas 12-3 Bu ya. Bisa sedikit disampaikan nggak apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan supervisi nanti? Saya mau memastikan nih Bu, terkait persiapan yang sudah saya lakukan ini, apakah nanti bisa, ini yang sudah saya buat ini apakah nanti bisa ya Bu ya, kalau saya implementasikan di kelas begitu, supaya nanti siswanya bisa aktif, bisa semangat, gitu. Sudah sesuai belum ya Bu ya? Baik Bu Yuni, jadi Bu Yuni ini ingin memastikan ya kesiapan Ibu dalam mengajar serta bagaimana implementasinya nanti dalam mengajar. Tapi Ibu sudah kreatif nih, ya sudah ada gambar-gambarnya, ada emotnya dan sebagainya. Hebat sekali Bu Francisca Yuni. Ya berarti sudah sesuai ya Bu untuk bisa, maksudnya persyaratan dokumennya sudah gitu. Ini sudah saya share juga sih Bu di Google Classroom-nya anak-anak gitu di kelas. Kemudian yang saya buat juga sudah sesuai dengan kalender pendidikan dan RPP-nya modul ajar gitu ya, penilaian juga sudah ada. Nah, untuk topik saya hari ini itu saya mau menganalisis persiapan, maksudnya karena materi saya ini adalah terkait dengan teks gitu ya Bu ya, prosedur teks gitu. Jadi dokumen Ibu ini sudah dipersiapkan baik ya. Kemudian tadi Ibu kan menyampaikan model pembelajaran tuh. Ya, modelnya tentang apa nanti ya topiknya? Tentang ini Bu, teks prosedur teks. Prosedur teks, jadi sudah ada kan ya teks yang namanya, jadi mereka tinggal sudah saya ini highlight juga nanti biar mereka tahu bagian-bagiannya. Kalau begitu, jadi Ibu akan mengajarkan tentang teks prosedur teks. Jadi siswanya nanti disuruh membuat gitu ya. Tentang misalnya cara memasak apa gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Terus tujuan pembelajaran dari modul ini? Tujuannya adalah siswa nanti mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari prosedur teks dan mereka juga bisa membuat teks prosedur sesuai dengan yang diarahkan. Bagus sekali tujuan pembelajarannya ya. Jadi mereka itu nanti bisa mengidentifikasi ya. Yes, bagian-bagiannya dulu membedakan jenisnya. Nah, bagus Bu, sudah tujuan pembelajaran itu sudah sangat jelas ya. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan, apa yang ingin Ibu harapkan dari siswa tersebut kan setelah pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ya. Kemudian model pembelajarannya seperti apa ya Bu, biar siswanya itu aktif gitu? Saya sih sebenarnya sudah membuktikan dulu di awal ya Bu ya, apakah mereka itu tipe pembelajar yang bagaimana, sudah saya identifikasikan dulu di awal. Nah, kebetulan mereka memang ya cukup aktif lah Bu di kelas itu, sehingga saya nanti lebih memilih kepada discovery learning Bu, mereka menemukan sendiri gitu ya, misalnya bagian-bagian dari prosedur seperti apa, membedakan jenis-jenis prosedur teks itu. Jadi saya pasti ini Bu LKPD-nya ya? LKPD-nya gitu. Oh iya. Kemarin itu kan ini kan nanti pembelajaran berdiferensiasi ya? Yes, berdiferensiasi. Ibu sudah melakukan assessment diagnostik ya? Sudah, makanya tadi dari berdasarkan Iya. Kemudian Bu, kan ini nih 3 jam pelajaran tuh. Wah, waktunya ini lama Bu ya. Kira-kira media apa Bu yang itu dibutuhkan supaya pembelajarannya itu bisa sampai 3 jam itu? 4 JP sih Bu kalau Oh, punya 4 saya. ya? Nah, saya sih kalau Pak Janda sih alat bantu saya pakai PowerPoint presentation
sesuatu. Nah, LKPD juga saya sudah siapkan buat mereka, jadi nanti mereka yang bisanya explore gitu ya, jadi LKPD sudah disusun demikian rupa sehingga nanti siswanya itu bisa aktif lah gitu. Dan mereka nanti akan dibagi berkelompok. Oke, jadi supaya mereka itu lebih termotivasi, lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ibu sudah menyiapkan banyak media begitu Bu ya, sehingga mereka nggak boring kan, ada variasi juga seperti itu. Lalu bisa nggak disimpulkan dan bagaimana sih perasaan ibu sekarang ini? Saya sih merasa bahwa pendampingan ini paling tidak bisa mengarahkan saya supaya saya bisa mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang kedua, semoga saja dari pendampingan yang Ibu lakukan kepada saya ini bisa dalam arti mendukung pembelajaran di kelas, meningkatkan motivasi siswa seperti itu Bu. Jadi ya saya sangat senang sih Bu sudah bisa didampingi. Bisa saya garis bawahi, intinya kan dengan adanya pra-observasi ini ya, ibu itu sudah bisa menyiapkan dokumen dan sebagainya, dan ibu juga tahu gitu ya, oh di mana sih kekurangan dokumen tersebut, seperti itu ya. Intinya kita bisa share ya, bisa diskusi ya tentang kekurangan atau kelebihan yang sudah kita punya. Oke lah Bu, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita langsung ke kelas aja ya. Oke, terima kasih. You have to arrange. Jadi diurutkan guys, itu kira-kira yang pertama itu yang mana dulu tuh? Yang mana dulu? First, what would we do first? This is the option. What would you do first? Okay, fill the turtle with some tomatoes and peel the chilies. Ya, lalu okay, second, sprinkle on some shredded lettuce and cheddar cheese. And then what else? Put up a lot of salt and spoonful of okay, and what else? Don't forget the spicy. Third, put on a dollop of sour cream and spoonful of guacamole. Yeah. And then fourth, okay, most importantly, don't forget to use spicy garlic. And then, lastly, place the beef inside the corn until it is gitu ya. Jadi ada urutannya. Urutannya saya first, second, third, ya, most importantly and lastly. Yeah, this is a step input a simple translation. Okay, let's see again. Okay, now let's see activity 2. There are 3 papers on your table related to activity 2. Right? Ada 3 beberapa ya di kegiatan 2 ya. Oke, lihat baik-baik semuanya di kegiatan 2. Sudah? Ya, ini ada yang saya activity itu banyak tuh ini. Ya. Lalu nanti lihat nih dari yang activity coba itu ketiga ya. Oke. Sekarang dilihat yang activity itu. Yang you have to differentiate ya. Kalian harus bisa membedakan things we know how to do, how we make and how to be. Kalau how to do itu maksudnya apa guys? How to do yang bisa kita lakukan. Kalau yang how to make kita buat. Kalau how to be menjadi. Oke, kita sudah ada 2 kelas di yang berikutnya ya guys. Oke, lihat yang di ruang ada berikutnya guys.
Dia tulis di sininya ya guys, misalnya nih how to make apple pie at home. Oh berarti mau how to make di sini ya. Langsung Which one is how to do according to your group? Yang mana? Kelompok 3. Yang how to do yang mana aja? How to grow a new habit. Okay, and then? How to go green manifesto and Satu aja. Okay, and then what else? 7 step how do you Okay, very good. The others, what do you think? According to group 3, how to do is how to form a new habit. How to train monsters, how to train monsters, and then one page manual for effective management. Do you think it is right or wrong? Benar nggak? How to do-nya, how to form a new habit. How to have one page manual for effective management of public service. 7 step to healthier you. Ini mereka bilang how to do ya. How to do mereka bilang. Sama. Kelompok 4. How to do kan itu kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak kalau yang how to form a new habit itu how to do? Setuju ya? Kelompok 1 sama. Sama. Oke. Jadi jawabannya adalah how to do itu how to form a new habit gitu ya. How to okay. Now group 1 group 2 things that you know how to make according to your group. The others, do you agree? Agree? Okay. Agree to disagree? Which one? how to make a pie at home, Okay. Coklat cupcake. cupcake, Uh-huh. how to make detergent, and how to make slime. Okay. How to make slime? Okay. Okay. Except keto chocolate. Yeah. Okay. Except keto chocolate chips. Ya, cookies. Okay. Itu ya. Oke. Itu menurut kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana?
Tubinya yang mana satu? Oke, kelompok tiga. Kelompok tiga, kalau tubinya yang mana? How to be more feminine. Oke. Kelompok dua how to be-nya? Hah? Okay, I will summarize. Some of you have used the correct one. Okay, now let's see, girls, guys, how to gain confidence. Yeah, and to be more feminine and soft. How to be a better conversationalist. Yeah, and some steps to healthier you. Nah, itu ya, guys. Itu yang B. Okay, so far we have differentiate between the three things, yeah. How to do, how to make, and how to be. Okay, let's see here first. We skip the video guys because I can open the video. Now let's see here first. Yeah, when you have the procedural text guys, please see kelompok 4 dilihat dulu. Okay. In procedural text, the first one you have a title ya. What is title guys? Judul. Ya. Informs the reader of what the procedural text about. Jadi biasanya judul itu menginformasikan tentang apa? Sesuatu yang mau dibuat gitu ya. The aim is to identify the goal for the readers. Nah, jadi aim-nya adalah biasanya dia mengidentifikasikan tujuannya, ya. Lalu ada materials or ingredients or equipment. Jadi biasanya akan ada bahan atau apa? Bahannya itu berbeda juga ya kan antara material sama ingredient. Kalau ingredients itu lebih kepada masak-masak gitu ya. Lalu ada equipment itu lebih kepada benda, ya. So it will be provides a PowerPoint links ya of what is needed for the procedural text. Misalnya kalau kayak kalian bikin ini tuh kalian butuhnya apa sih? Gitu ya. Lalu method ini adalah serangkaian langkah-langkah, the numbers of steps which are listed in chronological order. Jadi biasanya sekarang 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya guys. Kemudian check the final instructions to check the if the procedural text has been successful. Ya. Okay. There are also language features. Ya. It contains verb, adverb, and also nouns. Ya. Verb apa itu verb guys? Kata kerja. Adverb kata keterangan. Noun kata benda. Dan it's always written in the present form. Present tense ya, di present tense ya. Misalnya gini, gently pour the mixture into the pan, gitu ya. Apa? Tuanglah dengan perlahan, gitu ya. Lalu campurkan gitu ya. Nah ini ya contohnya misalnya firstnya misalnya mix, jump, steer, ya kalau adverbnya
kertas KPD-nya yang aktivitas 4 guys. Sudah. Oke. Identify the features ya. Describe your understanding. Oke. Tiara, could you read it aloud for us? Dibacakan teksnya Tiara. Yes. Dicto Glass. Dicto Glass takes the train park. Take the phone airport exits from the F1 freeway and turn right on the beach road. Crossing back over the freeway, turn left on the old Melbourne road to road, then right on the St. Tires Road, following the side to Bourbon Prisa. Cross the railway line and turn left at the intersections of few meters on to right in the main road. Follow to the end, turning right onto Vickers Worth Road. Facing the Bison, take the next left onto Cars Road. Follow to the end and turn right onto the Belen Road. Drive straight onto where ferry parks to it 2 kilometers after the township of Nike. If you miss the turn off to avoid airport, don't worry. You can continue on to the kilometer road and take the NK road exit, then simply follow it through to Nike itself. Oke. Itu yang dibacakan Tiara tadi. Tiara read it ya. Itu adalah apa? Menuju ke taman berhenti ya. The direction to the ferry park gitu ya. Jadi selain tadi tuh ya, selain yang kita bisa membuat, kita bisa menjadi dan lain sebagainya, ketika kamu menunjukkan arah ya, menunjukkan arah, itu juga kamu masuk dalam procedural text. Karena ketika menunjukkan arah juga ada ini. Pertama, kamu kemana dulu gitu ya. Kemudian belok kemana. Yang kedua, kamu nanti ambil jalan ke arah mana. Itu sama prosedur gitu ya. Contohnya yang tadi adalah yang dibacakan Tiara gitu ya. The direction to the ferry port ya. This is how you get to the ferry port ya. Jelas sampai di sini guys? Okay. Now let's conclude about our material and our study today. What have we learned, guys? What have you learned today? What have you learned? Yeah.
of them. Ya, choose. Only one, only one.